Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Sandi Ramaksa. Kali ini saya membahas tentang sejarah Freemasonry. Apa itu Freemasonry? Saya tulis satu anggota organisasi yang rahasia, yang kerahasiaannya itu begitu sangat rahasia. Oke. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and comment agar saya terus bersemangat membuat video. Oke teman-teman, apa Freemasonry? Freemasonry bahasa Indonesia tarekat Mason bebas, atau bahasa Belanda Vrijheidsslagerij adalah sebuah organisasi persaudaraan yang usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga abad ke-17. Freemasonry kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia. Dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang, termasuk 150 orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Skotlandia dan Loji Besar Irlandia. Lebih dari seperempat juta orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Bersatu Inggris, dan kurang dari 2 juta orang di Amerika Serikat. Organisasi Freemasonry tidak mempunyai pusat, dan setiap negara mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, setiap organisasi Freemasonry dimanapun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan satu sama lainnya. Freemasonry juga mempunyai master tertinggi yang merupakan master tertinggi dari seluruh master Freemasonry yang bertugas melakukan koordinasi seluruh Freemasonry yang ada di dunia. Organisasi ini diatur menjadi loji-loji besar atau kadang-kadang orin yang mandiri, yang masing-masing memiliki yurisdiksinya tersendiri, yang terdiri atas loji bawahan atau konstituen. Berbagai loji besar dapat mengakui atau tidak mengakui satu sama lain berdasarkan prinsip Mason. Sebuah loji besar sebisanya menganggap loji besar lainnya yang memiliki prinsip yang sama dengan loji reguler, dan mereka tidak sama dianggap sebagai loji tak reguler atau loji gelap. Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata Mason berasal dari kata Perancis yaitu makon yang artinya tukang batu. Sekalipun organisasi ini merupakan organisasi hanya bagi kaum laki-laki, namun kini sudah banyak pula kelompok Freemasonry wanita. Sejarah. Bagaimana terbentuk dan kapan mulai dibentuknya organisasi sekuler ini? Pihak Freemasonry sendiri masih belum bisa menentukan. Banyak dugaan gerakan kebebasan berpikir dan anti dogma atau terutama terhadap agama ini sudah ada sejak abad pertengahan. Bukti didapatkan dari ditemukannya manuskrip dari sebuah perusahaan bangunan Inggris. Manuskrip itu berisi konstitusi dan aturan organisasi, landasan hukum, serta hak dan kewajiban anggota. Data-data ini yang kemudian hari merupakan dasar pembentukan organisasi yang digunakan oleh Freemason dan masih digunakan hingga saat ini. Selain itu terdapat pula sebuah puisi Inggris yang dikenal dengan manuskrip Regius yang bertahun 1390 dan merupakan naskah Mason tertua. Dan dengan begitu secara resmi sejarah Freemasonry adalah berasal dari Inggris. Sekalipun banyak sekali publikasi yang ditulis oleh bukan dari kelompok Freemasonry membuat spekulasi bahwa Freemasonry berasal dari banyak tempat lain, ada bukti yang menunjukkan bahwa ada loji Mason yang berdiri di Skotlandia sejak awal abad ke-16. Contohnya, loji Kilwinning, Skotlandia, memiliki catatan sejak akhir abad ke-16 dan disebutkan dalam Statuta Stow kedua Stow 1599 yang merinci bahwa Ye Warden of Ye Look of Kilwinning tak trial of Air of Memory and Sense Europe of every fellowway of craft and every prentice according to year of patience. Ada sejumlah referensi jelas mengenai keberadaan loji-loji di Inggris pada pertengahan abad ke-17. Loji besar pertama yaitu Loji Besar Inggris, bahasa Inggris Grand Lodge of England atau GLE, didirikan pada 24 Juni 1717. Ketika 4 loji yang sudah lebih dulu berdiri di London berkumpul pada acara makan malam bersama.
Loji ini dengan cepat berkembang menjadi regulator dan banyak loji bergabung ke dalamnya. Akan tetapi loji tidak menyukai beberapa modernisasi yang dilakukan JLI. Misalnya pembuatan derajat ketiga, akhirnya loji-loji itu membentuk sebuah loji besar tandingan pada 17 Juli 1751 yang mereka sebut loji besar Ancient Inggris. Dua loji besar ini saling bersaing demi supremasi, dikenal sebagai modern atau JLE melawan Ancient atau kuno, hingga akhirnya mereka bersatu pada 25 November 1813 dan membentuk loji besar bersatu Inggris, bahasa Inggris United Grand Lodge of England atau UGLE. Loji besar Irlandia dan loji besar Skotlandia didirikan pada tahun 1725 dan 1736. Freemasonry kemudian menyebar ke daerah koloni Britania di Amerika Utara pada tahun 1730. Dengan ancient dan modern. Selain juga loji besar Irlandia Skotlandia didirikan sejumlah loji bawahan atau loji saudara. Kemudian ada binaan dari Benjamin Franklin sebagai master yang pertama. Seusai revolusi Amerika, banyak loji besar as yang berdiri di tiap negara bagian. Beberapa gagasan dikemukakan oleh mendirikan loji besar Amerika. Kebanyakan ini jatuhnya ke Amerika Utara, kemudian ke Amerika Serikat, teman-teman. Meskipun tidak perbedaan besar dalam Freemasonry yang dilaksanakan oleh loji-loji yang lainnya. Yurisdiksi tertua di benua Eropa yaitu GODV atau Grand Orient de France didirikan pada tahun 1733. Akan tetapi sebagian besar yurisdiksi berbahasa Inggris menghentikan hubungan resmi dengan GODV sekitar tahun 1877. Kemudian karena sejarahnya itu Freemasonry seringkali disebut memiliki dua cabang yang saling tidak memiliki hubungan baik reguler. UGLE dan tradisi yurisdiksi yang sesuai. Sebagian besar disebut loji besar. Kemudian GODV tradisi yurisdiksi Eropa daratan. Seringkali disebut Orient besar dalam hubungan. Kebanyakan negara Latin Freemasonry konvensional bergaya GODV lebih menonjol. Meskipun di sebagian negara Latin hubungan baik reguler dengan UGLE. Struktur organisasi, loji-loji besar dan orient besar merupakan lembaga independen dan mandiri yang mengelola kemasonan negara, daerah atau wilayah yang bersangkutan. Tidak ada bukti mengenai keberadaan satu lembaga tunggal yang menaungi Freemasonry di seluruh dunia. Hubungan antar yurisdiksi yang berbeda dilakukan hanya berdasarkan pengakuan bersama. Regulitas adalah mekanisme konstitusional di mana loji besar dan orient besar saling memberikan pengakuan bersama satu sama lainnya. Loji Mason, loji kadang disebut loji pribadi atau loji konstituen dalam konstitusi Mason dalam unit organisasi dasar Freemasonry. Setiap loji harus memiliki surat izin atau piagam yang dikeluarkan oleh sebuah loji besar yang memberikan izin untuk berjalan menyelenggarakan rapat. Para anggota Mason berkumpul dengan sebuah loji tanpa memperlihatkan dokumen. Kemudian ini banyak para Freemason berkumpul sebagai loji. Pengurus loji, setiap loji memiliki pengurus tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Master terhormat pada dasarnya presiden loji selalu menjadi pengurus terpilih. Sebagian besar yurisdiksi juga memiliki petugas senior dan junior, wakil presiden, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada daerah-daerah ya teman-teman. Prinsip pada dasarnya lebih mengedepankan masalah kemanusiaan atau humanisme sekuler. Dalam kelompok persaudaraan tersebut, manusia akan dilihat sebagai makhluk individu dan pemikirannya menjadi titik sentra pandangan. Pekerjaan dan spirit kerja dalam Freemasonry ditujukan dalam menemukan bagaimana harapan-harapan utama manusia dalam menempuh kehidupan ini. Dalam upaya kebersatuan anggota sebagai ikatan persaudaraan adalah dengan cara melihat segi positif pemikiran setiap individu meninggalkan sisi negatifnya. Kegiatan hingga kini Freemasonry tetap menjaga tradisi ritual yang merupakan simbol bahwa setiap anggota adalah pekerja bangunan atau makon yang dapat disimbolkan sebagai batu bata yang harus disusun menjadi sebuah bangunan kuil. Bangunan kuil Freemasonry merupakan simbol dari sebuah masyarakat yang besar. Dalam menerima anggota baru dari sebuah loji atau Freemason, maka ritual akan diperkenalkan kepada setiap anggota baru tersebut. Ia kemudian mempunyai kewajiban untuk berfungsi sebagai pekerja membangun kuil secara bersama dengan anggota lain.
Freemasonry meletakkan visi bahwa pekerjaan membangun kuil adalah seni tinggi agar tampak indah bagian luar, di bagian dalam maupun di bagian pusat.